Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di YouTube. YouTube. Dan hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi manajemen kesiswaan dari mata kuliah sistem informasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Randy Ramdhani, MPD. Saya moderator Fazrin Agustin dan juga rekan saya bernama Atik dan juga Zainal Abidin. Oke, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Atik. Kepada Saudari Atik dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep manajemen sistem informasi kesiswaan. Menurut Gordon B. Davis, sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Komarudin, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang memungkinkan pimpinan organisasi mendapatkan informasi dengan kuantitas dan kualitas yang tepat untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, manajemen kesiswaan merupakan suatu upaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik sejak dari proses penerimaan hingga kelulusan peserta didik tersebut di sekolahnya. Sistem informasi manajemen kesiswaan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi kesiswaan guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam lembaga pendidikan. Next. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup dan tugas dalam sistem informasi manajemen kesiswaan. Dalam sistem informasi manajemen mempunyai kemampuan untuk menghasilkan informasi yang konsisten, akurat, tepat waktu, dan relevan dengan cara yang efisien guna pengambilan keputusan yang strategis, taktis, dan operasional. Adapun ruang lingkup dalam manajemen kesiswaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu analisis dan perencanaan kebutuhan peserta didik. Di antaranya seperti menetapkan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya merencanakan jumlah siswa yang akan diterima dan menyusun program kegiatan kesiswaan. Yang kedua, penerimaan siswa baru, yaitu proses pencarian, menentukan, dan menarik calon peserta didik yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan. Biasanya dibentuk panitia penerimaan siswa baru untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan siswa baru seperti pendaftaran, seleksi, hingga masa orientasi siswa. Selanjutnya, mengenai pembagian kelas adalah pengelompokan siswa dalam kelompok belajar dan dibagi dengan sistem kelas. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan berbagai pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Yang kelima, yaitu pencatatan dan pelaporan. Kegiatan ini dimulai sejak peserta didik diterima hingga lulus. Bahkan ada pelacakan terhadap siswa tersebut yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni, merupakan kegiatan pencatatan terhadap siswa yang lulus dan melanjutkan ke lembaga pendidikan lainnya. Sangat diharapkan hubungan antara siswa dan sekolah itu tetap terjalin. Bahkan ada juga yang membentuk ikatan alumni. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Atik yang telah memaparkan materi yang pertama. Baik, selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Saudara Zainal Abidin. Kepada Zainal, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang materi pemanfaatan SIM dalam manajemen kesiswaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Yang pertama yakni pemanfaatan teknologi informasi diantaranya adalah yang pertama yakni untuk meningkatkan kinerja supaya upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia tersebut. Terus selanjutnya ya ini efisiensi waktu dan tenaga. Dengan adanya SIM kesiswaan ini, guru dan pengurus sekolah tidak lagi sibuk dengan pekerjaan operasional yang bisa digantikan oleh komputer. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan pembinaan terhadap siswa, terus penghematan waktu dan kecepatan penyajian informasi, operasi SIM kesiswaan, dilanjut dengan operasional sistem informasi manajemen kesiswaan, yakni merupakan pusat pengelolaan informasi yang berhubungan dengan manajemen siswa dengan acuan NISN sebagai parameter data induk kesiswaan. Proses yang ditandatangani diantaranya yakni yang pertama manajemen buku induk siswaan, dilanjut dengan manajemen kelas, lanjut pencatatan kehadiran dengan menggunakan barcode, smart card atau fingerprint. Terus yang terakhir penerimaan siswa baru, pindahan atau mutasi siswa. Slide selanjutnya. Lalu materi yang selanjutnya ini model pengembangan SIM kesiswaan. Pengembangan sistem informasi kesiswaan itu bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi lembaga pendidikan dalam penyimpanan dan pengolahan data siswa. Mulai dari pendaftaran, analisis pengembangan kinerja siswa, guru dan sekolah di setiap periode, penyediaan informasi untuk mendukung pelaporan kepada kantor dinas pendidikan yang terkait dengan ujian akhir nasional dan badan akreditasi sekolah atau yang disingkat dengan BAS. Untuk pengolahannya, data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, penyediaan komunikasi yang berupa instan messaging kepada stakeholder-nya dengan memanfaatkan teknologi internet dan teknologi informasi nirkabel. Lalu selanjutnya ini penerapan sistem informasi manajemen berbasis data dengan model LERD, yakni yang dilakukan mulai dari pendataan siswa baru, terus data-data kesiswaan berikutnya yang terkait dengan aktivitas organisasi intrasekolah, data kehadiran, data aktivitas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan data dari pihak bimbingan konseling. Data-data tersebut dihimpun dan disimpan dalam sistem untuk diolah menjadi informasi data yang penting untuk mengenal data siswa. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Pepi yang telah memaparkan materi tadi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri dari penjelasan materi sebelumnya yang tadi disampaikan oleh materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen kesiswaan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi kesiswaan guna untuk mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam lembaga pendidikan. Nah, tujuan dari manajemen kesiswaan itu sendiri adalah mengatur segala kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut. Dapat berjalan lancar dengan tertib dan teratur, sehingga dapat memberikan suatu kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya.
Nah, penggunaan sistem ini membutuhkan pengawasan dan ketertiban dalam penerapannya. Jika tidak dilakukan update atau pembaruan data secara rutin, maka data menjadi kurang valid dan tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan melakukan tindakan. Jadi sebenarnya sistem informasi ini pun sangat penting gitu. Dalam pendidikan juga sistem informasi kesehatan juga sangat penting agar untuk membantu sekolah untuk mencapai tujuannya. Bahkan bukan tujuan sekolah saja, tapi tujuan pendidikan pada umumnya. Gitu. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.